Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pembelajaran inti, ya, yang kita akan belajar bersama-sama yaitu bab pertama matriks. Kalian akan belajar bagaimana sifat dan operasi matriks. Nah, silakan diamati dengan baik. Pak Anang harapkan sih kemarin setelah kalian mempelajari dari kontrak belajar dan juga mengunduh file PowerPoint-nya sudah dibaca terlebih dahulu, ya nanti ada pemahaman yang lebih cepat tentunya. Oke, langsung. Bagaimana kita menuliskan informasi dalam bentuk matriks? Matriks itu apa sebenarnya? Ini nggak asing di kehidupan kita sehari, banyak sekali contohnya ya. Ketika kalian baris-baris, kemudian ketika kalian sholat, ya, kemudian nanti ketika kalian mau perjalanan jauh ke bandara juga akan melihat papan, ya, penerbangan itu juga termasuk dalam bentuk matriks. Nah, contoh real yang ada di sini, secara kontekstualnya, ada tabel kita melihat suatu sekolah, yaitu kelas 10 atau kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang mana jumlah kelas 1 laki-laki 98, kemudian perempuannya 102, kelas 2-nya ada 80 soal laki-laki, perempuannya ada 100, dan soal yang kelas 3, laki-laki ada jumlah 74, perempuannya 76. Nah, dari data ini, dari data murid, laki-laki dan perempuannya, ya, kita pisahkan saja. Kita buka suatu kurung siku di sini, kemudian tuliskan angka yang ada, 98, 80, 7, 4, kemudian bawahnya 102, 100, misalkan ya kotaknya ya 76, kemudian kita tutup dengan kurung siku. Inilah yang kita sebut sebagai penulisan matriks. Ya, jadi matriks itu apa? Nah, kumpulan angka-angka yang terdiri dari baris dan kolom, ya, yang dituliskan dalam suatu kurung siku. Kumpulan angka-angka yang terdiri dari baris dan kolom. Baris itu apa sih? Baris yang mendatar tentunya ya. Baris yang pertama mana? Ya, komponen tadi 98, 80, 74. Kemudian baris yang kedua ada 100, 100, dan 76. Nah, kolom yang mana Pak? Kolom itu berarti yang vertikal ke bawah lihatnya. 98, 100 kolom pertama, 80, 100 kolom kedua, dan juga 74, 74 adalah kolom yang ketiga. Berarti ada 2 baris dan 3 kolom. Nah, dengan 2 baris dan 3 kolom ini, kita bisa mengatakan bahwa matriks yang ada ini, ya, kita sebut sebagai matriks yang mempunyai ordo. Ordo itu adalah ukuran baris dan kolom, atau banyaknya baris dan kolom. Ordonya berapa? 2 kali 3. Ini nggak usah sama dengan 6 ya, tulisannya adalah 2 kali 3, yaitu ordo matriks, barisnya ada 2, dan kolomnya ada di 3. Nah, kemudian A11, A12 itu apa? Berarti elemen ya pada suatu matriksnya, letaknya pada baris pertama, kolom pertama, 11, indeksnya kecil ya. A12 berarti A12 itu apa sih? Berarti elemen atau angka yang pada matriks yang letaknya pada baris pertama dan kolom yang kedua. Lihat, baris yang pertama, kolom yang kedua. Kalau kamu pakai pensil gampangnya seperti ini. Kita tarik garis, ya, baris pertama, kemudian kolom yang kedua. Nah, kolom kedua ini, tarik ke bawah akan ada titik potong. Nah, ini berarti elemen atau nilai dari matriksnya yang ditanyakan A12 adalah 80. Next, lanjut. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua, masih sama. Tadi kita disuruh untuk menuliskan dalam bentuk matriks ya. Nah, di sini ada pabrik tekstil yang produksi barang PQRS, kemudian mendaftarkan satuan-satuan biaya buruh, dan juga bahan untuk produksi bisa dituliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ini masuk dalam soalnya. Nah, buruh ada 10, 80, 16, 20. Maksudnya apa? Untuk produksi barang P, tentukan sebanyak jumlah buruh 10. Untuk produksi barang Q, sebanyak 80 buruh, dan seterusnya. S, ada 20. Kemudian untuk memproduksi barang P, material yang dibutuhkan adalah 5. Untuk memproduksi barang Q, yang dibutuhkan material adalah 9. Nah, sampai untuk memproduksi barang S, material ada 4. Lalu bagaimana pertanyaan yang pertama? Tuliskan informasi tersebut dalam bentuk matriks ya. Tinggal kita namakan aja mungkin ya dengan matriks A besar, A kapital ini namanya matriks A, namanya matriks A sama dengan kurung siku, nah gitu ya. Tinggal tuliskan aja 10, mohon maaf ada kesalahan penulisan, 80, 16, 20, kemudian bawahnya 5, 9, 7, dan 4. Kita tutup, kita sebut sebagai matriks A, selesai. Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sebutkan ordo. Ordo tadi apa? Banyaknya baris dan kolom.
Oke, ingat baris dulu. Matriks A terdiri dari berapa baris? Amati. 1, berarti ini semuanya ya. Untuk baris yang pertama terdiri dari 10, 12, 16, 20. Baris yang kedua 5, 9, 7, 4. Nah, berarti kita kantongnya ada 2 baris. Nah, kemudian kolomnya berapa? Kolomnya berarti kita lihat 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kolom. Maka matriks A kita tuliskan ordonya berapa? A 2 kali 4. Oke ya. Next, kemudian elemen pada baris pertama, kolom kedua. Lihat aja. Baris pertama, kolom yang kedua. A1, 2. Maka, nah ini ralat, ini adalah 80. Kemudian, baris kedua, kolom ketiga. Barisnya kedua. Berarti, nah ini kedua di bawah. Nah, 2, kolom ketiga. 2, 3. Nah, ini. Berarti itu 7. Paham ya? Nah, berarti ordo apa? Ordo adalah banyaknya baris dan banyaknya kolom. Oke. Next. Kemudian, matriks yang terdiri atas satu baris, nah misalnya 2, negatif 1, dan 4, kita sebut sebagai matriks baris. Kemudian, matriks yang hanya terdiri atas satu kolom, nah dilihat perbedaannya penulisannya ya. Yang matriks baris itu adalah horizontal. Kalau hanya ada satu kolom saja, ini penulisannya vertikal gitu ya, maka disebut matriks kolom. Mudah. Next, sama dua buah matriks. Nah, dua buah matriks dikatakan sama apabila ya ordonya sama dan elemen yang seletak pun sama. Amati. Langsung ke kuncinya saja. Dua buah matriks dikatakan sama apabila ya ordonya sama dan elemen yang seletak sama. A1 ini akan sama dengan yang mana? Berarti B11. A12 sama dengan B12. A22 akan sama dengan mana? B22. Oke, contohnya biar lebih paham. Diketahui suatu matriks A 2B CX sama dengan 4 3A min B 2C. Tentukan nilai X. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih nilai X. Kita amati dulu. Apakah sama? Kalau ada sama dengan ini berarti suatu persamaan ya. Apakah dua buah matriks ini sama? Kalau kita lihat barisnya berapa ini? Kolomnya berapa? Yang sebelah kiri 2 kali 2. Yang sebelah kanan barisnya 2, kolomnya juga 2. Berarti kolomnya sama gitu ya. Nah, dengan melihat syarat yang kita sudah temukan, ternyata jumlah ordo yang pertama dengan kedua itu sama, yang kita simpulkan. Apakah kita membuat kesamaan? Nah, dua buah matriks tersebut sama jika elemen-elemen yang seletak pada kedua matriksnya adalah sama. Karena ordonya sama, kemungkinan juga itu kita sebut sebagai kenamaan matriksnya. Maka yang seletak yang mana kita cari? A, lihat huruf A di sini ya, kita warnai dengan merah, maka dia akan sama dengan berapa? 4. Kemudian 2B sama dengan letaknya adalah 3A. Nah, kita simpan dulu nih persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga, C sama dengan apa? Min B. Kita daftarkan semuanya dan X sama dengan 2C. Dari sini, dari persamaan yang kedua, 2B sama dengan 3A. Nah, sementara kan nilai A kita sudah tahu 4. Ya, berarti A-nya kita masukkan ke persamaan yang kedua sini. Nah, prosesnya di bawah sini. 2B sama dengan 3A. Dengan mengambil nilai A adalah 4, maka menjadi 3 kali 4 berapa? 12. Aturan pindah ruas. 2B sama dengan 12. Maka B, 2-nya pindah ruas menjadi pembagian di sini. Nah, B sama dengan 12, 12 sama dengan 6. Kemudian, ada persamaan yang ketiga kan belum selesai nih. C sama dengan negatif B. B-nya berapa? B kita sudah dapatkan di sini nilainya 6. Berarti karena C sama dengan negatif B, maka nilai C sama dengan negatif 6. Nah, kemudian X sama dengan 2C. Ini persamaan yang terakhir. Kita sudah mendapatkan nilai A, nilai B. Nah, nilai C-nya. C-nya juga kita sudah dapatkan tadi negatif 6 ya. Maka X sama dengan 2C artinya apa? X sama dengan 2 kali negatif 6 sama dengan negatif 12. Oke, jadi intinya jika ordernya sama, elemen yang seletak pun sama, itu kita sebutkan sebagai kesamaan buah-buah matriks. A dengan 4, 2B dengan 3A, C dengan negatif B, ingat ada negatifnya, X dengan 2C, kita akan buat persamaannya sehingga nanti ketemu variabel yang diminta yaitu variabel X. Nah, oke, jelas ya. Next, nah jenis matriks. Nah,